Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Fandidio. Pada tugas saya kali ini, saya akan mencoba menginformasikan kepada kalian, atau setidaknya memberitahu kepada kalian, destinasi-destinasi wisata apa saja yang ada di kota Palu yang harus kalian kunjungi ketika kalian berwisata ke Palu. Oke, untuk yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan atau memberitahukan kepada kalian semua mengenai deskripsi singkat kota Palu itu sendiri. Palu merupakan kota yang terletak di Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah barat dan utara, Kabupaten Sigi di sebelah selatan, dan Kabupaten Parigi Motong di sebelah timur. Kota Palu merupakan kota 5 dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Asal-usul nama kota Palu. Asal-usul kota nama Palu adalah dari kata Topaloe, yang artinya tanah yang terangkat, karena daerah ini awalnya adalah lautan. Pernah terjadi gempa dan pergeseran lempeng, yaitu pada lempeng Palu Koro, sehingga daerah yang tadinya lautan tersebut terangkat dan membentuk daratan lembah, yang sekarang menjadi kota Palu ini. Oke, untuk objek wisata pertama. Objek wisata pertama adalah Pusentasi. Begitulah masyarakat sekitar mengenal objek wisata yang satu ini. Pusentasi dalam bahasa Indonesia berarti pusat laut. Dinamai pusat laut karena terdapat lubang yang menghubungkan antara sumur raksasa ini dengan pantai yang kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi sumur tersebut. Sumur raksasa pusat laut Donggala ini memiliki ukiran bebatuan di sekelilingnya dengan diameter 10 meter serta kedalamannya 7 meter. Terletak di dekat pantai, air yang mengisi sumur ini berwarna jernih, kebiru-biruan, dan terasa asin. Konon katanya, ada sebuah lubang yang menjadi penghubung antara pusat laut ini dengan pantai Donggala. Masyarakat setempat pun percaya bahwa air dalam sumur ini bisa mengobati segala macam penyakit. Maka tak jarang, banyak pengunjung yang membawa pulang air ini sebagai oleh-oleh. Untuk lokasi dari pantai pusat laut itu sendiri, terletak di Dusun Simbe, Desa Limboro, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Pusat Laut Donggala masih berada di kawasan Pantai Tanjung Karang, sebuah pantai yang juga cukup terkenal keindahannya. Lokasi ini dengan ibu kota Kabupaten Donggala itu sendiri hanya berjarak 12 km, sedangkan dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Palu berjarak 46 km. Oke, sekarang mengenai rute perjalanan ke pantai pusat laut itu sendiri. Jika ditempuh darat menggunakan kendaraan bermotor, seperti sepeda motor atau mobil, dari Banawa ibu kota Kabupaten Donggala, pusat laut Donggala hanya berjarak 12 km. Sedangkan jika ditempuh dari Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kendaraan pribadi hanya berjarak 46 km, dengan durasi waktu yang Anda perlukan tidak kurang lebih dari 1 jam perjalanan. Untuk menuju lokasi, pengunjung dapat mengikuti petunjuk arah yang menginformasikan lokasi Pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala. Dari pantai ini, lokasi pusat laut sudah sangat dekat, hanya sekitar 100 meter dari bibir pantai. Untuk angkutan umum itu sendiri, belum ada yang bisa melayani rute perjalanan ke tempat tersebut. Sehingga, kemungkinan kalian harus membawa kendaraan pribadi masing-masing. Oke, sekarang saya akan membahas tentang daya tarik apa saja yang ditawarkan oleh pantai pusat laut itu sendiri. Yang pertama adalah sumber alami besar. Dengan kedalaman 7 meter dan luas kurang lebih 10 meter, daya tarik yang ditawarkan ini adalah daya tarik utama dari pantai pusat laut itu sendiri. Karena apa? Karena kalian bisa melompat selayaknya atlet lompat indah dengan gaya yang sebebas-bebasnya untuk terjun langsung ke dasar sumur tersebut. Ini menambah experience kalian dalam mencoba hal baru ketika berenang. Untuk pemandangan di bawah sumur itu sendiri itu lumayan menghibur karena karena terdapat batu-batu karang di bawahnya yang sangat indah untuk dilihat. Tetapi tidak untuk lama-lama karena begitu banyaknya orang yang melakukan acara lompat indah itu sendiri yang mengakibatkan bisa saja kalian saling bertubrukan di dalam air. Yang kedua adalah pantai yang indah.
Tidak jauh dari sumur itu sendiri terdapat pantai yang sangat luas dengan hamparan pasir putih dan batuan karang yang besar juga. Ini menambah daya tarik pantai pusat laut itu sendiri, sebab tidak banyak juga orang yang lebih tertarik kepada pantai pusat laut dibandingkan sumur alami yang besar itu. Yang ketiga adalah laut yang luas. Pantai pusat laut itu sendiri memiliki laut yang sangat-sangat luas dengan warna yang kebiru-biruan, membuat mata ketika memandang itu lebih nyaman, dan orang-orang yang berkunjung ke sana juga sangat terhibur dengan warna dari laut tersebut, sebab itu bisa membuat mata lebih rileks lagi, apalagi ditambah dengan angin pantai yang bertiup sangat nyaman dan membuat orang mengantuk. Oke, yang selanjutnya adalah Gunung Kawalise. Gunung Kawalise berada di barat kota Palu, Kabupaten Donggala. Gunung Kawalise berpotensi sebagai objek wisata alam dan budaya yang sangat menarik. Gunung Kawalise sendiri berjarak kurang lebih 34 km dari kota Palu dan dapat ditempuh oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang memakan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. Dengan menaiki gunung ini, Anda akan mendapat view kota Palu dan juga hamparan laut yang sangat luas. Gunung yang terletak di bagian barat kota Palu ini sering dikunjungi oleh para pendaki yang ingin menghabiskan waktu liburnya. Karena jaraknya yang sangat berdekatan dengan kota Palu, gunung yang didiami oleh suku asli Kailidaa ini banyak menawarkan pemandangan eksotik lembah Palu. Selain kita bisa melihat secara keseluruhan daerah kota Palu itu sendiri. Di Gunung Kawalise terdapat Desa Dompu yang terletak di ketinggian yang berhawa sejuk. Desa lainnya adalah Desa Mantan Timali, Desa Panas Baja, Desa Bowolobia, Desa Rondingo. Desa-desa ini didiami oleh suku Daa. Suku Daa merupakan subetnis suku Kaili yang mendiami daerah pegunungan. Di desa-desa ini dapat disaksikan atraksi sumpit yang diperagakan oleh warga setempat. Rumah di atas pohon masih ditemukan di Desa Dompu sampai sekarang. Akses ke Kawalise termasuk ideal. Hal ini dikarenakan akses para pendaki yang cukup mudah, dapat ditempuh sekitar 10 menit dari pusat kota Palu dengan angkutan umum, 1 jam perjalanan dari Pelabuhan Pantoloan, atau cukup 15 menit dari Bandara Mutiara Palu. Selain lokasi yang mudah dan murah dicapai, puskesmas atau rumah sakit yang juga cukup dekat. Puskesmas yang lengkap yang terdekat adalah Puskesmas Kamonji, sekitar 3 km dari titik start, dan Rumah Sakit Umum Anutapura, 3 km yang mudah dicapai dengan angkutan umum. Gunung Kawalise berada di sebelah barat kota Palu, tepatnya di Kelurahan Silai. Gunung ini merupakan pilihan alternatif para pendaki di Palu karena jaraknya yang cukup dekat dan dari pusat kota hanya berjarak 15 menit perjalanan mobil. Selanjutnya adalah Museum Sulawesi Tengah. Jika sedang berada di kota Palu, mampirlah sejenak ke Museum Sulawesi Tengah. Museum yang terletak di Jalan Kemiri nomor 23, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, mempunyai koleksi yang terdiri dari benda-benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, histori, numismatik, fisiologi, filologi, keramik, seni rupa, dan teknologi modern. Hanya dengan tiket masuk sebesar 1.500 untuk anak-anak, 3.000 untuk dewasa, dan 10.000 untuk turis asing, kalian sudah bisa menikmati koleksi-koleksi museum yang berhubungan dengan sejarah dan budaya dari Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri. Kain tenun Donggala, pakaian adat tradisional dari semua kabupaten dan kota Sulawesi Tengah, replika patung Palindo yang menggambarkan nenek moyang orang Bada, serta Taingaja yang merupakan patung kepala kerbau yang terbuat dari perunggu adalah sebagian koleksi dari Museum Sulawesi Tengah yang berkaitan erat dengan provinsi tersebut. Selain menyimpan yang berkaitan dengan sejarah dan budaya dari Provinsi Sulawesi Tengah, museum ini juga mempunyai koleksi lain yang menjadi daya tarik bagi orang-orang yang berkunjung ke museum ini.
terdapat sebuah Al-Quran kuno raksasa yang berumur ratusan tahun, yang ditulis dengan tangan dan benda-benda peninggalan dari masa kolonial dulu, seperti berbagai macam senjata, keris, dan meriam. Itu semua merupakan koleksi lain museum yang bisa dinikmati oleh kalian. Oke, yang selanjutnya adalah Pantai Tanjung Karang. Sebagian besar wilayah perairan Indonesia memang terkenal dengan pesona bawah lautnya, yang sudah tersohor hingga ke mancanegara. Gugusan karang serta keanekaragaman biota laut yang ada di wilayah perairan Indonesia mengundang decak kagum bagi siapa saja yang menyaksikannya. Tersebar di wilayah Indonesia, banyak spot-spot yang seringkali digunakan sebagai tempat penyelaman bagi para pecinta dunia bawah laut. Pantai Tanjung Karang yang terletak di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, merupakan salah satu tempat yang menyimpan pesonanya tersendiri bagi para penyelam yang haus akan keindahan bawah laut. Untuk mencapai pantai ini, diperlukan waktu sekitar kurang lebih 1 jam melalui perjalanan darat dari kota Palu, yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Berjarak sekitar 40 km dari kota Palu, Pantai Tanjung Karang siap memanjakan pengunjung dengan kombinasi pasir putih dan air lautnya yang jernih. Pantai ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat berlibur dan bersantai bersama keluarga, didukung dengan adanya bilik-bilik di tepi pantai yang sengaja dibuat oleh para pengelola pantai. Bagi pecinta olahraga menyelam dan snorkeling, Tanjung Karang menawarkan beberapa titik penyelaman dengan keunikannya masing-masing. Karang yang berbentuk seperti cabang pohon mendominasi hampir keseluruhan taman bawah laut dari Tanjung Karang. Pantai ini memiliki kurang lebih sekitar 17 gugus karang, di mana ke-17 gugus karang tersebut tersebar dalam radius 20 km dari bibir pantai. Para pengunjung yang sudah mempunyai lisensi penyelaman dapat menikmati pesona bawah laut Tanjung Karang dari mulai kedalaman 1 hingga 40 meter. Jika Anda belum memiliki lisensi untuk menyelam, terdapat kursus menyelam yang ditawarkan oleh Dive Center yang ada di kawasan Pantai Tanjung Karang. Namun, dengan bersnorkeling di sekitar bibir pantainya pun, para pengunjung sudah dapat melihat hamparan terumbu karang beserta gerombolan ikan yang berwarna-warni. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mengunjungi Pantai Tanjung Karang ini. Pantai Tanjung Karang merupakan salah satu tempat pilihan yang sering dikunjungi oleh warga Kota Palu untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Walaupun di pantai ini ramai dikunjungi oleh wisatawan, namun kondisi dari terumbu karang yang tersebar di pantai ini masih sangat terjaga dengan baik. Jika hanya sehari, rasanya masih kurang untuk mengeksplor keindahan yang ada. Di kawasan pantai ini pun terdapat banyak penginapan dan hostel untuk menginap. Oke, yang selanjutnya adalah Tugu Perdamaian. Tempat ini merupakan salah satu tempat wisata yang hits di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Tugu Perdamaian Nosarara Nosa Batutu yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu ini adalah tempat wisata yang termasuk kategori sangat Instagramable. Daya tarik dari Tugu Perdamaian Nosarara Nosa Batutu ini adalah letaknya yang berada di ketinggian, sehingga pemandangan Kota Palu terhampar jelas di depan mata. Setahun pasca bencana di Palu, tempat ini masih saja menjadi pilihan masyarakat yang ingin melepas kepenatan. Saat ini, Tugu Nosarara Nosa Batutu dikunjungi puluhan hingga ratusan orang setiap harinya. Kebanyakan pengunjung yang datang ke tempat ini hanya untuk mengabadikan momen dan bersuah foto baik bersama keluarga maupun bersama pasangan. Mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan pegawai kantoran pun turut datang mengunjungi lokasi tersebut. Selain Tugu Perdamaian, di lokasi ini juga ada objek wisata lain tak kalah indahnya, yaitu Gong Perdamaian. Gong Perdamaian Nosarara Nosa Batutu di Palu, Sulawesi Tengah, bukan hanya sekedar menjadi simbol kerukunan bagi masyarakat Sulawesi Tengah saja. Lokasi Gong Perdamaian di Bukit Tondo juga memiliki fungsi lain, yakni sebagai tempat evakuasi saat terjadi tsunami di Palu. Gong Perdamaian ini diresmikan pada tanggal 11 Maret 2013, memiliki nama panjang Gong Perdamaian Nosarara Nosa Batutu, yang dalam bahasa Kaili memiliki arti bersaudara dan bersatu. Dalam penjelasan dituliskan bahwa Gong Perdamaian merupakan upaya pencegahan terulang kembali konflik kekerasan sosial seperti di Poso. Oleh karena itu, selain simbol gong untuk menjaga perdamaian, di Bukit Tondo juga dibangun geraha tempat berkumpul dan bermusyawarah apabila ada masalah yang harus diselesaikan.
Selain itu, gong perdamaian juga disebutkan sebagai tambahan hiburan di Palu untuk agar meningkatkan emosi dan ketegangan di kalangan masyarakat. Tidak heran, gong perdamaian menjadi lokasi favorit warga Palu dan wisatawan untuk menikmati pemandangan dari Bukit Tondo. Dari sana, wisatawan juga dapat berfoto di anjungan yang telah disediakan dan melihat pemandangan matahari terbenam dari pusat kota. Gong perdamaian itu sendiri dapat ditempuh selama 30 menit berkendara dari pusat kota. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Maaf jika ada salah-salah informasi yang saya ucapkan tadi. Dah.